Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan tetap terus semangat untuk belajar walaupun dari rumah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar TIK kembali, belajar komputer kembali dengan materi yang baru. Setelah kita belajar tentang program Microsoft PowerPoint, kita akan masuk di materi selanjutnya anak-anak. Nah, anak-anak sudah paham kan, sudah mengerti bukan tentang Microsoft PowerPoint? Karena sebelumnya sudah pernah kita pelajari juga di waktu kelas 4 tentang PowerPoint. Cuma di kelas 5 ini ada tambahan lagi ya untuk beberapa jenis yang kita gunakan dalam Microsoft PowerPoint. Anak-anak harus diingat ya materi tersebut karena materi tersebut tetap terus kita akan gunakan. Nah, sekarang kita mau belajar hari ini. Silakan siapkan dulu buku TIK kamu. Kemudian kita buka bersama. Materi selanjutnya adalah materi program Microsoft Excel. Anak-anak silakan buka bukumu halaman 32 tentang Microsoft Excel. Nah, di mana ketika kita belajar Microsoft Excel, kita akan membuat dan menghitung data, laporan penjualan, dan juga menghitung rumus matematika. Ya. Nah, baca dulu, kita buka sama-sama halaman 32. Itu pengertian Microsoft Excel adalah program aplikasi yang digunakan untuk spreadsheet, lembar kerja yang digunakan untuk mengolah data angka seperti laporan penjualan, laporan keuangan, dan lain-lain. Nah, di kelas 5 ini kamu masih belajar Microsoft Excel yang dasar. Ya, yang masih mudah anak-anak. Nanti ketika kamu bekerja, apapun pekerjaanmu, kalau kerja di kantor itu pasti pakai Microsoft Excel untuk membuat datanya. Nah, anak-anak, dengan singkat, Microsoft Excel adalah program yang digunakan untuk mengolah data angka atau pengolah data angka. Bukan berarti dia tidak ada tulisan, tetap ada, tetapi dia lebih ke menghitung angka. Semua program ada angkanya. Cuma Microsoft Office menyediakan Microsoft Excel untuk kita dapat membuat dan menghitung data laporan penjualan dan juga menghitung rumus matematika. Di bukumu ada beberapa latihan, tapi kita mau belajar dasar-dasarnya dahulu di pertemuan kali ini. Nah, anak-anak, kita seperti biasa, setiap program kita harus kenal dulu pengertiannya, fungsinya, kemudian kita harus mengenal dulu yang namanya lembar kerja. Miss Nita selalu mengingatkan, dengan singkat program ini namanya apa, program ini kita sebut dengan apa, dan lembar kerjanya apa, itu harus kamu ingat ya. Nah, kalau Microsoft Excel, lembar kerjanya itu namanya apa? Dibaca bukunya coba. Di halaman 33 ada namanya worksheet. Itu namanya lembar kerja elektronik, worksheetnya ya. Nah, oke. Sekarang kita mau ini namanya worksheetnya. Ya, kemudian kita mengenal dulu ada judul. Nih, judul atau title bar. Baris menu atau menu bar, kemudian toolbar, formatting, standar, ini semua. Nah, anak-anak tampilannya tetap sama. Microsoft Office pasti sama. Dari atas itu pasti judul, ada baris menu, ada toolbarnya, pasti sama. Tapi kalau ini namanya toolbar formatting standar. Oke anak-anak, lanjut. Nah, ini ada worksheet. Ini lembar kerjanya. Nah, anak-anak, ini ada tulisannya, ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 dan seterusnya. Nanti akan kita lihat ya, Miss Nita akan praktikan, kamu silakan perhatikan ya anak-anak. Kemudian selanjutnya, nah ini namanya adalah sel. Sel itu apa ya Miss? Di halaman 33, sel titik 2, pertemuan atau perpotongan baris dan kolom. Nah ini nih, ini namanya sel nih. Misalnya ini alamat selnya itu A1 ya, ini namanya sebutnya adalah sel. Kemudian, nah ini anak-anak, kolom, ada kolom juga. Kalau kita membuat tabel, itu pasti ada baris dan kolom ya. Kolomnya ini adalah dari A dan seterusnya, A, B, C, D dan seterusnya. Ini kolom ya, yang dari kiri ke kanan. Kemudian ada baris. Ini yang angka ini menunjukkan baris. Kalau yang huruf menunjukkan kolom
Ya, anak-anak harus diingat. Ada baris, ada kolom. Kemudian ini ada lembar kerja. Ya, anak-anak. Kemudian eh maaf. Miss Nita mau terangkan lagi sebentar. Nah, ini tadi kita udah belajar judul, baris menu, toolbar formatting, sel, kolom, kemudian baris. Nah, anak-anak, itu namanya misalnya nih, ini seperti ini kan, ini namanya sel A1 bilangnya. Itu alamat sel A1, B1, C1. Itu selalu penyebutannya seperti itu. Ya. Nah, sekarang Miss Nita mau praktikan dulu nih. Miss Nita mau praktikan dahulu, buka dulu program Microsoft Excel-nya. Kalau sudah ada di desktop, silakan kamu buka nih seperti Miss seperti ini. Kalau seandainya tidak ada, kamu boleh cari di Microsoft Office, di Start All Program, kemudian cari Microsoft Office, kemudian Excel. Ya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, anak-anak, ini yang tadi Miss Nita mau jelaskan nih. Ini yang kolom, ini yang baris, ya, lembar kerjanya seperti ini. Nah, ini misalnya Miss Nita klik di sini. Nah, kamu bisa bilangnya berarti di sel D3. Kalau ini sel D5, kalau di sini sel B15. Nah, ketika kamu menunjukkan misalnya di bagian yang ini, pasti ininya langsung menunjukkan nih. Nah, ini ada fungsinya karena kita akan menghitung dari setiap sel yang ada. Tetapi kita mau belajar dulu pengenalan untuk pertama kalinya belajar ini ya. Nah, kamu pahami dulu tadi pengertiannya, lembar kerjanya, terus kemudian tadi bagian-bagiannya ini kamu harus ingat dulu supaya waktu mengerjakan latihan sudah paham. Ya. Nah, kemudian anak-anak, ketika contohnya Miss Nita akan mempraktikkan sedikit. Ya, misalnya Miss mau seperti ini nih. Jumlah barang. Ini langsung aja deh, harga barang. Ya, anak-anak. Ini contohnya Miss Nita mengetik. Nah, anak-anak, seperti ini ya. Seperti ini tampilannya. Ini semua besar selnya adalah sama. Maksudnya adalah ini nih, ruangnya ini pasti sama semua. Itu bisa kita ganti, bisa kita rubah. Caranya seperti apa? Nah, anak-anak biasanya kalau seandainya contohnya nih ya, Miss Nita ulangi. Ini contoh nomor kan, ini ada nomor, kemudian nama barang. Nah, karena dilihatnya seperti ini nih, seperti ini kan, oh kok dia langsung ke C, ini B5, Miss Nita ketiknya di B5. Tapi kok Miss ini sampai ke C. Nah, kemudian nanti kamu ketiknya di sini nih, harga barang. Nah, ini adalah langkah yang keliru, langkah yang salah ya anak-anak. Tetap kamu harus ketiknya, kalau sudah mulainya pasti dari A1, itu untuk meletakkan judul. Coba kamu buka dulu nih di halaman 36. Contohnya tuh, Miss Nita mau contoh sambil mempraktikkan ya, tapi ini sebagai contoh awalnya dulu. Itu ada judulnya laporan penjualan barang. Anak-anak, oh, Miss Nita mau praktekkan dulu deh, ini dari judul deh ya. Dari judul, kita mau buat judul laporan penjualan barang. Anak-anak semua dimulainya di sel A1 ya. Walaupun kamu lihat di halaman 36 itu Miss itu laporannya ada di C, Miss, ada di C2 seperti ini. Nah, kamu langsung ketik di sini contohnya. Penjualan barang. Nah, anak-anak, oh ini Miss kayak kok jadi begini ya Miss ya, aku coba mau bikin begini aja deh, laporan, setelah itu ini penjualan, setelah itu di sini barang. Nah, ini bukan seperti ini anak-anak, langkahnya bukan seperti ini. Jadi kamu tulisnya di sini semuanya satu, tidak seperti ini ya. Kamu harus pahami dulu nih. Jadi dimulainya itu boleh dari A1, boleh dari A2, tapi biasanya harus dimulai dari A1. Kamu ketikkan semuanya satu kalimat di sini, terdiri dari beberapa kata. Nih, laporan penjualan barang. Tidak apa-apa dia sampai ke B, ke C, tidak apa-apa.
seperti ini dulu. Nah, Miss Nita menyarankan karena kamu pertama kali belajar, kamu ketik semua datanya dulu, baru nanti terakhir kita edit. Nah, perhatikan baik-baik, simak baik-baik supaya kamu tidak keliru lagi. Nah, contohnya Koperasi SD Sejahtera. Nah, ini ketikan saja di bawahnya. Ingat, mulai dari A1. Walaupun ini letaknya di tengah, nanti kita bikin jadi di tengah secara otomatis, disediakan dari setiap programnya. Ya. Nah, ini kemudian di A5 itu ada nomor nama barang. Nah, ini Miss, kok ini sampai di C? Ini kita bisa besarkan. Posisikan kursor kamu membentuk seperti ini, tahan, diklik, tahan, kita tarik. Nah, seperti ini anak-anak. Tapi kalau seandainya terdiri dari dua kata, Miss Nita sarankan kamu mengetiknya adalah seperti ini. Nama dulu di atas, nama, kemudian barang di bawah. Ini juga. Nah, ingat, tadi kan Miss Nita ulang sebentar ya. Tadi kan kamu kan ininya nama barang seperti ini, tapi ini munculnya begini. Nah, ini karena sampai ke C, mau tulis di sini ada engnya nih Miss, jadi bikinnya di D. Nah, ini juga cara yang salah. Setelah itu kamu dempetkan seperti ini nih biar nggak ketahuan kalau ini beda, kalau ini dilengkap. Tidak, nanti yang ada tidak bisa dihitung anak-anak, nanti jadinya jelek. Ya, jadi kamu kalau seandainya kamu ketik di A, kamu harus sebelahnya itu pasti di B, kemudian C. Harga barangnya itu di C. Ya, Miss Nita nggak praktekkan persis yang di halaman 36. Ya, ini nggak apa-apa, di sini aja nih. Harga barang. Jumlah barang dulu deh. Jumlah barang. Kemudian, nah ini kan sampai di D nih. Nggak apa-apa, kita klik aja nih. Kemudian harga barang. Seperti ini ya anak-anak ya. Nah, sama seperti tadi, Miss Nita bilang tarik. Nih, tarik. Kita tarik. Nah, dia tetap ada nih. Nah, dia tetap di A, B, C, D. Nah, kalau tadi kan seperti ini ya. Nah, kita tarik saja, tidak apa-apa. Jadi dia membentuk seperti ini. Ya. Kemudian ini lanjut dulu ya. Miss Nita mau buat nomor 1, kemudian 2. Seperti ini. Kemudian buku gambar. Untuk tulisannya, ketika kamu akan mengetik, boleh ini huruf kapital semua, ini huruf kapital semua boleh. Kalau dicampur boleh seperti ini, tidak harus huruf kapital semua, tidak apa-apa. Contohnya ini ya, Miss Nita mau contohkan 3 aja dulu deh. Kemudian buku agenda seperti ini ya. Nah, kemudian jumlah barangnya contohnya ini 112. Wah, kita akan menghitung banyak jumlahnya nih anak-anak. Kemudian ini 5000 ya. Kemudian ini 3500. Ini sama seumpama kamu punya sebuah toko alat tulis seperti tempat fotokopi, terus kamu mau bikin laporannya. Hari ini aku punya barang, aku beli di orang untuk aku jual kembali. Buku gambar itu aku dapat kiriman, aku pesan ke orang 112. Jadi orang itu kirim ke aku 112. Terus nah, kita buat supaya nanti ini total penjualan. Ini sederhana dulu ya. Miss Nita mau ajarkan sebenarnya langkah-langkah awalnya. Nah, ini bisa ditarik. Nah, misalnya aku mau kasih harganya itu berapa gitu kan. Nah, seperti ini aja. Harga barangnya nanti Miss Nita jelaskan. Nah, seperti ini jumlah barangnya. Buku gambar, buku tulis. Aku order buku tulis di pabrik 5000. Nah, nanti kamu misalnya dapat harganya berapa? Misalnya sekian. Nah, nanti kamu tentukan sendiri harga barangnya berapa. Nah, itu untuk membuat data pada Excel. Ya anak-anak, kamu harus pahami dulu. Nah, kemudian ini kita tidak ke rumusnya, maksudnya tidak ke matematika hitung-hitungannya, tapi caranya, cara menghitungnya, cara membuat tabelnya. Jadi tidak usah khawatir kalau aku salah rumusnya nih, yang penting kamu langkahnya benar. Gitu ya. Nah,
ini kamu tulis jumlah barangnya seperti ini. Nah, anak-anak, ini bisa kita atur. Nih, ini kita bisa letakkan dia di tengah. Ini di tengah-tengahnya. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga kita buat di tengah. Ya. Nah, harga barang contohnya buku gambar kita jual Rp4.000, anak-anak. Rp4.000. Nah, itu di halaman 36 itu kan harga barang ada, oh ini 7.500 buku gambar. Nah, kita ikut aja ya harga barangnya dari yang di buku ya, coba ya. 7.500. Nah, anak-anak, ini kan tulisannya seperti ini ya. Rp 7.500 7.500 seperti ini ya anak-anak. Kemudian nah, ini Miss Nita mau mengingatkan terus, kalau seandainya menulis harga barang, contohnya ini untuk buku tulis itu 5.200. Ya kan? Ini 7.500. Anak-anak, ingat, harus ditulisnya hanya angkanya saja. Hanya angkanya saja. Maksudnya gimana, Miss? Maksudnya adalah kamu mengetiknya hanya angkanya saja kamu ketikkan. Contohnya 5.200 berarti 5200. Enter. Nah, kemudian buku agenda satunya 12.000. Itu kan, nah kamu tidak usah nulis seperti ini nih. Nah, jadinya dia hanya 12 saja. Jadi kamu tulisnya, mengetiknya 12.000. Begini. Nah, kita lihat kenapa Miss kok harus seperti itu saja. Ingat ya anak-anak, ini yang benar kamu ketikkan. Harga barang hanya angkanya saja, tidak usah pakai titik, pakai koma, atau pakai ini huruf RP baru titik. Tidak perlu. Nanti dengan sendiri ketika kita menyetingnya, kita menambahkan jenisnya itu, untuk memasukkan rupiahnya ada disediakan dari Excel, Microsoft Excel-nya itu sendiri ya. Nah, setelah itu kita hitung total penjualan. Misalnya kamu punya barang segini, kalau kamu jual dengan harga seperti ini, berarti harusnya kita kalikan ya, jumlah barang dikali harga barang ya. Oke. Nah, ini untuk menghitung. Jadi tadi ini kita di materi ini kita bagaimana cara membuat judul, kemudian cara membuat data ya, mengetikkan, membuat rupiah, mengetik angka harga ya tanpa rupiah ya. Kemudian ini kita memasukkan rumus. Ingat, dalam Microsoft Excel mau menghitung kita harus pakai sama dengan di depan, sama dengan yang ada di paling depan. Nah, kamu kembali dulu coba di halaman 35. Di situ ada menghitung dengan rumus anak-anak. Itu kamu kenal dulu lambang aritmetikanya dalam komputer dan seperti kita biasa hitung di ini ya, di lambang aritmatika yang ada di matematika. Ya, halaman 35 di paling atas itu ada lambangnya. Kalau kurang, sama di komputer juga tandanya sama, tandanya strip, garis datar, tambah sama itu ada di sama dengan, sebelahnya backspace biasanya. Tapi kamu harus tambah, kalau mau tambah itu pakai shift dulu, shift baru tambah ya. Kalau kali yang berbeda, kalau perkalian dia pakai bintang, kamu tekan shift kemudian angka 8 ya, shift angka 8 Miss Nita contohkan. Nah, kalau seandainya kamu mau menghitung pembagian, kamu langsung aja tanda garis miring ya. Oke, kamu ingat dulu yang berbeda hanya kali. Kalau perkalian itu tanda bintang, kalau pembagian titik 2 kan seharusnya di aritmatikanya, tetapi kalau dalam komputer adalah garis miring ya. Sekarang kita mau menghitung ini dulu. Nah, diawali dengan sama dengan. Nih, sama dengan. Kemudian kita kalikan jumlah barang dan harga barang. Kita klik di selnya, sel C6. Baru
Kalau seandainya kamu sudah menambah sama dengan di depan, itu sudah bisa kita hitung. Kalau kamu tidak pakai sama dengan, itu tidak bisa. Kamu klik di sini ya dia ke sini. Ya. Nah, kalau kamu pakai sama dengan, kemudian kamu mau menghitung nih jumlah barang, ya C6 dikali shift baru angka 8. Harga barang. Baru kita enter. Nah, kenapa ini value? Value karena apa? Karena, nah coba yang kedua dulu deh. Tadi caranya gimana? Sama dengan dulu, kemudian jumlah barang, kemudian shift angka 8, kemudian harga barang, enter. Nah anak-anak, inilah yang tadi Miss Nita bilang, kamu harus mengetik hanya angkanya saja, seperti ini, nggak usah pakai titik, pakai koma, pakai rupiah, RP, tidak usah, hanya angka seperti ini saja, baru dia bisa dihitung. Coba ini kita hapus ya, kita ganti 7.500. Nah, dia langsung muncul sendiri. Anak-anak, program ini sangat pintar sekali, sangat membantu kita. Ya, anak-anak. Jadi kita mudah sekali untuk menghitung seperti ini. Nah, satu kali lagi Miss Nita praktekkan. Ini sama dengan C8 dikali D8. Nah, anak-anak, ini Miss Nita hapus dulu. Kamu misalnya kalau mau menghitung, klik di selnya ya. Nanti jangan ada yang seperti ini, 3.500 dikali 12.000. Ini hasilnya sama, tetapi langkahnya bukan seperti ini anak-anak. Kita harus mengklik dari selnya. Jadi nanti kalau mau menilai Miss Nita lihat nih. Nah, kalau ini kan benar nih C6 kali D6. Kalau ini kan kamu ketik ketik manual kan. Nah, ini program sangat memudahkan kita. Jadi kamu tidak perlu mengetik panjang-panjang. Kamu hanya tekan tombol di keyboard hanya sama dengan dan tanda aritmatikanya. Tapi untuk angka tidak perlu lagi. Hanya kamu klik-klik saja. Miss Nita mau membiasakan kamu ya, karena ini kamu baru pertama belajar Microsoft Excel seperti ini. Ya anak-anak. Nah, kemudian nih, kenapa Miss Nita meminta kamu untuk membuat datanya dulu semua? Kalau seandainya yang di halaman 36, kamu buat sampai di penjualan rata-rata anak-anak. Nah, kamu ketik aja dulu semuanya. Ketik dulu semuanya sampai habis, baru nanti kamu editnya di terakhir. Nah, jadi supaya tahu ini kita mau membuat tabelnya ini sampai di sel berapa. Ya, ini cuma sampai di E saja. Jadi kita mau membuat judulnya ini di tengah-tengah dari data yang kita buat di bawah ini. Nah, kita blok dulu dari A sampai E. Ini karena sampai di E. Kenapa kok nggak sampai di F, Miss? Iya, karena batas tabelnya hanya di sel E. Ya, hanya di kolom yang E saja nih. Kalau seandainya ada di sini, misalnya jumlah lagi ya, jumlah. Nah, berarti kamu harus bloknya sampai di F. Kalau seandainya di G juga seperti itu, bloknya berarti harus sampai di G. Tapi karena ini datanya kita hanya membutuhkan sampai di bagian yang E, berarti kita blok judulnya seperti itu, A sampai E, satu-satu. Kita cari merge and center nih. Nah, dia jadi ke tengah sendiri, jadi garisnya ini tidak ada lagi. Nah, setelah itu ini juga kita blok sampai di E seperti ini ya. Coba Miss Nita ulang. Kalau kamu misalnya, aku nggak bisa Miss, aku nggak bisa, nah berarti kamu bloknya seperti ini. Kalau kamu blok tulisannya seperti ini, dia tidak bisa. Nah, dia munculnya seperti ini perintahnya. Nah, jadinya hilang. Tapi kamu harus satu-satu. Ingat ya, untuk mengeditnya ini kamu harus ketik dulu semua datanya. Kalau seandainya misalnya kamu udah mau buru-buru ini, ya kamu ketik aja dulu nih judul-judul di atasnya ini sampai di sel berapa, supaya kamu bisa bikin merge and center untuk judulnya. Ini satu-satu ya. Misalnya dia contohnya di sini ada tahun 2019-2020 contohnya. Nah, ini tetap satu-satu kamu ininya pindahkannya. Nah, kalau seandainya mau hapus
Nah, kalau seandainya seperti ini, kamu misalnya kalau di Microsoft Word atau PowerPoint, kamu bisa langsung letakkan kursornya kan. Nah, ini juga bisa kamu klik 2 kali, dia muncul, kamu bisa ganti misalnya ini mau huruf besar. Tapi seandainya misalnya kamu muncul seperti ini, kamu bisa ganti di atas ini nih. Nih. Sama saja anak-anak. Nah, kemudian untuk menambah rupiahnya, menambah rupiah. Nah, ini kan pakai rupiah nih. Kita blok ini. Kemudian kamu klik kanan, format cell. Ditunggu dulu ya anak-anak. Nah, ini kamu ada number. Number ini ada general, ada number, currency, accounting, date, time, percentage, fraction, scientific, tax, special and custom. Kita pilih accounting. Nah, ini ada simbol. Ini tandanya dolar ya. Kita cari ke bawah yang rupiah. R depannya. Huruf R. Nah, kamu harus scroll ke bawah nih anak-anak, pelan-pelan sambil mencari. Nah, Rp Indonesian. Kamu cari yang Rp Indonesian. Nah, nanti dia jadinya seperti ini. Ini ada decimal place. Nah, ini kamu mau 0 di paling belakangnya rupiahnya hanya 1, kalau ini 2, kita klik oke. Sudah jadi. Tapi kalau kita klik di sini, nah dia munculnya hanya 7.500. Coba ini misalnya kita hapus ya. Kemudian ini udah ada rupiahnya. Kita bisa hitung nggak ya? Bisa kita hitung karena ini kita tambahkan rupiahnya ini dan titik komanya dari program itu sendiri. Oke anak-anak? Nah anak-anak, pembelajaran tik untuk Microsoft Excel di pertemuan pertama sampai di sini dulu. Tadi kita sudah mengenal bagian-bagiannya, kemudian kita membuat judul dan cara untuk mengetiknya itu dimulai dari A1, kemudian kita membuat tabel yang sederhana dulu. Miss Nita mempraktikkan tabel yang sederhana dulu. Di pertemuan berikut Miss Nita akan melanjutkan penjelasan dari Microsoft Excel. Oke anak-anak, boleh dipelajari lagi. Nanti ketika kita bertemu untuk belajar, kamu sudah tahu, nanti kita tinggal akan diskusi bersama. Oke anak-anak, terima kasih semuanya. Sampai di sini dulu, selamat bertemu kembali. Jangan lupa tetap jaga kesehatan.